Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Doktorat Universitas Singapura Bangsa. Yang terhormat Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu. Saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat dan klarifikasinya. Perkenalkan, nama saya Silva Fauzia dari kelas 2D dengan nomor NPM 201063105041 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Dan identitas mata kuliah saya dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan angkatan 2020 semester 2. Saya akan menjelaskan langsung tentang materi yang akan saya presentasikan. Pengertian filsafat secara etimologi. Filsafat diambil dari kata serapan bahasa Arab, yaitu falsafah, dan secara etimologi berasal dari filosofia bahasa Yunani. Filosofia sendiri terdiri dari dua kata, philo dan sophia. Philo bisa diartikan sebagai cinta, tapi dalam artian sangat luas seperti keinginan terhadap suatu cara untuk menggapainya. Sedangkan sophia berarti kebijakan atau pengetahuan yang memiliki arti mendalam, yaitu pandai. Jadi, bisa dibilang filsafat merupakan keinginan mendalam untuk mengetahui pengetahuan atau menjadi bijaksana. Pengertian filsafat menurut para ahli. Di sini saya akan membahas beberapa pengertiannya. Di antaranya adalah Al-Farabi, Socrates, Aristoteles, Sutriono, dan Rita Hanafi. Al-Farabi, ia adalah filsufat muslim terbesar, ia meninggal di tahun 950 Masehi. Filsafat baginya adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud. Tugas filosof baginya untuk menyelidiki hakikat sebenarnya. Yang kedua adalah Socrates. Pengertian filsafat menurut Socrates adalah bentuk usaha mencari kebijaksanaan melalui perenungan dan peninjauan diri. Arti lain dari maksud bagaimana berfilsafat ala Socrates adalah refleksi diri. Dengan refleksi, seorang dapat memikirkan kembali terkait kehidupan yang adil dan bahagia secara objektif. Yang ketiga adalah Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Ilmu-ilmu pengetahuan tersebut bisa diperoleh dari ilmu metafisika, etika, ekonomi, dan lingkup pengetahuan lainnya. Secara sederhana, Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah penyelidikan sebab dan asal segala benda. Yang terakhir adalah Sutrono dan Rita Hanafi. Sutrono dan Rita Hanafi pada tahun 2007 mengemukakan bahwa pengertian filsafat secara umum adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang hakikat yang menanyakan apa hakikat atau sari atau inti atau esensi segala sesuatu. Ciri-ciri berpikir ahli filsafat. Di sini ada 3 ciri-ciri untuk berpikir ahli filsafat. Para ahli filsafat bisa disebut juga sebagai filsofot atau filsuf. Ada nih ciri-ciri yang harus Anda ketahui untuk memudahkan Anda dalam memutuskan apakah seorang memang ahli dalam filsafat atau tidak. Yang pertama adalah ia dapat menyusun skema konsepsi. Yang kedua, ia memiliki kedisiplinan dalam berpikir yang tinggi. Yang ketiga, ia dapat berpikir secara sistematis. Ajaran-ajaran filsafat. Ajaran-ajaran filsafat sendiri terdiri dari 4 ajaran yang sudah tersimpan dengan rapi dan hasanah ilmu. Ajaran-ajaran tersebut adalah yang pertama adalah ajaran materialisme. Pada ajaran yang satu ini banyak yang berpendapat bahwa alam semesta badania merupakan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua adalah idealisme. Pada ajaran yang satu ini banyak yang berpendapat bahwa ide yang memiliki sifat inteligensi atau rohani merupakan hakikat kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah realisme. Pada ajaran yang satu ini, banyak yang berpendapat bahwa rohani atau batin beserta dunia material merupakan suatu hakikat yang abadi dan asli. Yang keempat adalah pragmatisme. Sedangkan pada ajaran yang satu ini, banyak yang berpendapat bahwa aliran yang dapat dalam filsafat tidak bersifat absolut atau mutlak, tidak doktrinal, namun relatif tergantung kepada kemampuan individu masing-masing. Berikut adalah klarifikasi filsafat. Yang pertama adalah filsafat barat. Filsafat barat merupakan ilmu yang dipelajari oleh penduduknya di sekolah-sekolah yang terletak dan sekitarnya.
Yang kedua adalah filsufat timur. Filsufat timur merupakan tradisi filsafat yang berkembang di Asia, khususnya di daerah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan sekitarnya. Yang ketiga adalah filsafat Timur Tengah. Filsafat Timur Tengah merupakan filsafat yang diwarisi dari tradisi filsafat Barat yang berkembang di sekitar Timur Tengah seperti di kalangan orang-orang Arab, Yahudi, dan daerah sekitar Laut Tengah. Yang keempat adalah filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan filsafat yang semua filsufnya beragama Islam yang membahas filsafat sesuai dengan yang dianut. Yang kelima adalah filsafat Kristen. Sedangkan filsafat Kristen merupakan filsafat yang semua filsufnya beragama Kristen dan membahas filsafat sesuai agama yang dianut. Manfaat dari filsafat adalah sebagai dasar dalam bertindak, sebagai dasar dalam mengambil keputusan, untuk mengurangi salah paham dan konflik, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Dengan belajar filsafat, kita akan mendapatkan manfaat tersebut. Dan kesimpulan dari semua yang saya bahas adalah pendidikan selalu diwarnai oleh pandangan hidup. Di antara pandangan hidup, ia adalah rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang mengatakan bahwa kebenaran diperoleh melalui akal dan diukur akal atau akal itulah yang mencari pengukur kebenaran. Pendidikan harus mampu mendidik manusia sebagai manusia. Tujuan manusia ialah meningkatkan derajat kemanusiaan manusia. Sebenarnya, manusia yang memiliki derajat kemanusiaan yang tinggi itulah yang dapat disebut dengan manusia. Berikut adalah daftar pusaka. Saya mengambil semua materi yang saya dapatkan pada presentasi ini dari Ahmad Tafsir 19945 dengan judul buku Filsafat Pendidikan Islam Integritas Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia. Bandung, Fakultas Tarbiyah, IAIN Bandung, Remaja, Rosda Karya. Dan dari buku Abdul Fattah Jalal tahun 1988 dengan judul buku Asas-Asas Pendidikan Islam, Heri Nur Bandung, Diponegoro. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Semoga tulisan di atas bisa menambah wawasan kalian semua. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau kekurangan. Untuk yang ingin menanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan menjawabnya sebisa saya. Terima kasih.